Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Selamat sore, Bang Aritona, Mas Haranto. Selamat sore. Selamat sore, Mas Boko. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai siapa saksi kunci untuk kasus yang menghebohkan ini. Ya, setiap upaya penyidikan tindak pidana dimanapun polisi di seluruh dunia itu sangat memerlukan saksi. Ya, saksi yang bisa memberikan keterangan kaitannya dengan tindak pidana itu. Ya, pertanyaan masyarakat adalah apakah ada saksi kunci dalam kasus yang menghebohkan ini? Ya, kaitannya dengan itu adalah kita akan membincangkan soal saksi ini. Yang pertama, pertanyaan saya kepada Mas Aryato, apa sih yang dimaksud dengan saksi kunci itu, Mas? Ya, gini, Mas Bekto. Saksi kunci itu muncul di dalam perbincangan media ya. Orang bilang saksi kunci, saksi kunci. Itu kita bisa sebut itu sebagai bahasa pasaran lah atau bahasa yang sering digunakan di media. Saksi kunci maksudnya itu adalah saksi yang utama. Itu yang mengunci bisa terbukanya teka-teki. Kira-kira gitulah konotasinya. Yang dianggap paling penting. Paling penting sekali itu saksi kunci. Padahal kalau menurut KUHAP ya, saksi itu adalah bukan itu. Jadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam tahap penyidikan, dalam tahap penuntutan, dalam pengadilan mengenai suatu perkara ya yang disidangkan itu, yang dia lihat sendiri, dia dengar sendiri, dia alami sendiri. Itu yang dia sebut sebagai saksi di dalam KUHAP. Jadi tidak ada itu kalau misalnya orang yang bilang saya bersaksi, katanya ini, katanya itu bukan saksi menurut KUHAP ya. Nah, berkaitan dengan saksi kunci ini, kalau di dalam KUHAP itu macam-macam Mas, ada saksi. Ada saksi biasa, ada saksi ahli, ada saksi mahkota, ada saksi decat, ada saksi adecat, kira-kira gitulah itu. Kalau di KUHAP ya. Tapi ini kalau kita ngomong di sini adalah yang dinamakan saksi kunci itu adalah saksi kunci utama yang artinya orang itu yang mungkin yang langsung melihat langsung kejadian itu dan tanpa ada kesaksian daripada itu maka ini nggak bisa terbongkar. Kira-kira gitu Mas kalau yang beredar saksi kunci selama ini gitu. Jadi semua orang yang berada di TKP itu kan bisa menjadi saksi, Mas ya? Ya, betul. Yang ada di TKP melihat kan berarti kan? Iya, melihat atau mendengar. Mendengar bisa Apalagi saja bukan ya. Iya, betul. Ya. Pertanyaan saya berikutnya sama Bang Aritona Ya. ini. Media ini begitu heboh dan sebagainya. Sebenarnya Baradae itu adalah saksi kunci. Gimana komentar Bang Aritonang itu? Ya, tadi Mas Bekto sudah mengatakan bahwa setiap orang yang berada di lokasi kejadian atau di tempat kejadian perkara pada dasarnya bisa dijadikan saksi, ya. Tapi tadi disebutkan oleh Mas Arianto, ada juga saksi karena hubungan keluarga, ya, bisa dikecualikan. Tapi pada prinsipnya semua orang yang berada di tempat kejadian, di lokasi kejadian bisa dijadikan saksi. Terkait dengan Baradae, apakah dia saksi? Kalau tadi disebutkan oleh Mas Arianto, saksi kunci, saksi yang menentukan, saya ingin menggarisbawahi, saksi itu akan lebih lengkap apabila kesaksiannya, keberadaannya didukung oleh bukti material. Sebagai contoh, kita katakan dia ada di tempat kejadian, diperiksa, besok-besok di pengadilan mengatakan saya tidak ada di situ. Oh, tunggu dulu. Sidik jari sudah kami periksa. Anda ada di situ. Itulah bukti material. Ya, jadi tidak bisa menghindar. Baradae jelas harus bukan hanya bisa, harus dijadikan saksi. Kalau versi rilis pertama yang kita dengarkan bahwa dia membela diri, menembak dalam rangka membela diri. Itu rilis pertama. Dia harus dijadikan saksi. Kemudian saya yakin penyidik pasti sudah memeriksa yang bersangkutan.
sebagai saksi atau mungkin sudah ditingkatkan, kita tidak tahu karena kita bukan penyidik. Tapi sebagai saksi dia harus diperiksa. Kemudian ada yang menyatakan juga keberadaan Ibu P, istrinya Bapak Kadif Propam. Oh jelas, rilis pertama menyebutkan ada di tempat itu, berteriak sehingga mengundang orang lain datang untuk mengetahui apa yang terjadi. Sehingga terjadilah peristiwa yang dalam tanda petik tembak-menembak. Pastilah ibu itu mendengar tembakan. Barangkali dari keras kecilnya suara, barangkali bisa memberikan penjelasan. Tembakan pertama itu dari jauh, kedua kok agak dekat, itu kesaksian. Apa yang dia lihat, dia dengarkan gitu, kesaksian. Dia rasakan sendiri. Jadi bukan dia kira-kira, dia rekayasa. Jadi dalam kasus itu bisa, apalagi diikuti dengan laporannya sendiri atau keluarganya menyatakan bahwa ada pelecehan terhadap dirinya. Saksi dong, saksi korban kan. Dan saksi utama juga. Saksi utama juga. Bahasa awam ini. Bahasa awam ya. Ya. Karena dia yang merasakan perbuatan itu. Seperti apa, bagaimana, bentuknya, dan sebagainya. Terakhir muncul lagi laporan dari keluarga Brigadir J. Ada peristiwa pembunuhan berencana di situ. Bahkan diikuti dengan pencurian. Ya, harta milik Brigadir J. Pembunuhan berencana, matinya Brigadir J karena tempat itu. Kalau itu kasusnya pembunuhan berencana, ya ada dong saksinya. Ibu itu bisa dong didengar terang sebagai Semua orang yang ada di rumah itu. Ya. Seperti itu, Mas. Ya. Ya. Pertanyaan lanjutan nih Bang Aritona. Karena banyak orang yang bingung tuh. Apakah ada aturan-aturan khusus kaitannya dengan saksi itu? Ya, ya sekedar informasi kepada masyarakat. Kalau rekan-rekan penyidik saya kira sudah sangat paham ini ya. Tapi sekedar informasi kepada masyarakat bahwa keterangan saksi yang dimaksud itu ya adalah keterangan yang nanti akan disampaikan di pengadilan. Itu baru dinilai keterangan saksi berdasarkan pasal 184 KUHP, alat bukti. Sebagai alat bukti. Sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang disampaikan di penyidik namanya keterangan saksi juga, tapi belum bagian dari alat bukti 184 KUHP kalau belum disampaikan di depan pengadilan. Jadi yang pertama, keterangan saksi kalau dalam proses pembuktian adalah keterangan yang disampaikan di pengadilan. Kemudian yang kedua, satu saksi bukan saksi. Ulus testis, Nulus testis. Ya. Ulus testis, nulus testis. Satu saksi bukan saksi. Kenapa? Bisa saja dalam proses selanjutnya saksi ini menarik diri. Banyak kan kita dengar itu. Ya hilang dong. Begitu satu saja narik diri nggak ada lagi. Nah, satu saksi bukan saksi. Kemudian apa yang disampaikan oleh saksi itu? Apa yang dia rasakan, dia lihat, mengetahui, dia dengar. Bukan hasil rekayasa, reka-reka, opini, pendapat, bukan. Itu bukan keterangan saksi. Menurut saya, pendapat saya, begini-begini. Pendapat saya, suara itu adalah suara tembakan. Bukan, kamu dengar nggak? Ya saya dengarnya, tapi saya waktu itu dengarnya dari jarak 1 kilometer. Tunggu dulu, itu harus diuji. Jadi bukan, karena kalau dia dengar, kita di kampung dulu membedakan meriam bambu, meriam karbit, itu kan ketika masih anak-anak kan sudah Jadi apa intinya ya? kan Mas ya, Ya. apapun yang dikatakan oleh saksi dalam Iya. penyidikan ini, nanti itu dianggap sah dan dipertimbangkan oleh hakim nanti kalau di pengadilan kan. Betul. Itu tadi kan yang Iya. dipakai itu. Jadi don't worry jangan lah kalau hasil rekayasa, iya. jangan hasil kira-kira, pendapat. Dan yang terakhir, keterangan saksi itu baru dinyatakan sah setelah dia disumpah. Di pengadilan ini, dia disumpah atas keterangannya itu. Barulah nilainya keterangan itu sebagai salah satu alat bukti yang dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP. Begitu, Mas. Nah, makasih. Menarik sekali berbicara tentang saksi, saksi utama dan sebagainya. Sekarang Mas Arianto, sekarang tuh banyak pihak
ya mempertanyakan keberadaan Baradae yang tadi kita sebut seolah itu sebagai saksi utama. Iya. Menurut hukum Hmm. itu adalah saksi, ya. Apa komentar Mas Haryanto kaitannya dengan banyak pertanyaan Baradae ini? Kemudian mengapa polisi tidak menjelaskan tentang Baradae ini? Oke, ya. Ya itu sudah risiko daripada polisi ya Mas ya, sebagai penyidik itu. Orang tadinya mengatakan saksi kuncinya ya Baradae itu tadi kan, pasaran mengatakan gitu. Ya otomatis dia pengen tahu dong, apa keterangan daripada Baradae itu. Karena itu merupakan kunci pembuka teka-teki kejadian yang dilaporkan di Rumah Sang Jenderal gitu ya. Sehingga kesaksian daripada Baradae inilah yang bisa menjadikan apa, pengertian kita, oh ya kalau memang kesaksiannya kayak gitu maktum lah gitu kan gitu. Cuman kan yang dirilis itu kan di situ tidak sebutkan, hanya langsung diomongkan bahwa ini begini 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 gitu. Kan nggak disebutkan loh itu dari kesaksian Baradae apa tuh, nggak disebutkan. Nah, wajar kalau masyarakat jadi mempertanyakan kan, apa sih yang diomongkan oleh Baradae itu, ceritanya bagaimana gitu. Tetapi di sini polisi tidak bisa menceritakan apa yang disampaikan oleh saksi itu ngomongnya begini-begini karena ada keterbatasan di dalam undang-undang kebebaskan informasi publik itu kan Mas. Jadi setiap informasi itu memang harus disampaikan pada publik oleh instansi tertentu ya, kecuali informasi yang berkaitan dengan penyidikan yang bisa merugikan korban, membahayakan apa saksi ataupun merusak apa penyidikan sehingga polisi bisa memilih-milih mana yang bisa boleh disampaikan, mana yang boleh boleh tidak. Nah, kira-kira selama ini kemarin ya dengan alasan keterbatasan informasi publik itu, polisi tidak membuka itu informasi yang sudah ada. Kemungkinannya seperti itu. Kemungkinannya gitu. Karena kita yakin ya, itu begitu dirilis itu sudah pasti saksi itu sudah diperiksa Mas. Nggak mungkin dia nggak akan diperiksa ngomong dari mana kan gitu kan. Yeah. Tapi taken for granted kita pasti itu sudah diperiksa. Jadi pasti Baradae itu juga sudah menerangkan seperti itu gitu kan. Jadi inilah sayangnya ya, yang dirilis dari hasil informasi yang diterima oleh saksi Baradae itu mengandung kejanggalan karena tiba-tiba dia membela diri, gitu kan? Kan itu pasti ngomongnya Baradae lah. Ya saya nembak karena saya nembak karena bela diri kan, nggak mungkin dari yang lain gitu. Siapa ya yang menyimpulkan itu? Nah, yang berikutnya, kalau sekarang di mana kok saksi Baradae itu nggak ada, kok nggak disebutkan kemana-mana gitu? Kan malah kabar-kabar ada saksi minta perlindungan ke apa lembaga perlindungan saksi dan korban. Kan ada perlindungan untuk itu ya. Dan dalam undang-undang polisi juga wajib melindungi privasi daripada para saksi itulah. Termasuk tadi itu saksi yang kalau Mas Edu nyampaikan termasuk Ibu FS itu kan juga saksi juga kan. Itu juga nggak bisa diekspos. Wah, kena gini 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 itu polisi pasti nggak berani untuk itu. Jadi intinya gitu Mas. Jadi di satu sisi ini masih akan dipertanyakan karena itu saksi kunci yang dianggap dia akan membuka kuncinya teka-teki. Tetapi kok ditutup-tutupi? Itu tadi yang kemudian yang berkembang kata, wah itu kan saksi kunci ini ditutup-tutupi. Makanya ini kasus gampang jadi susah gitu kan. Inilah saya bilang polisi menurut saya ya harus lebih wise gitu. Mana yang perlu dipilih, mana yang tidak. Dengan tidak memberikan kejelasan mengenai bagaimana ataupun apa yang telah sampaikan Baradae ini kepada publik, kenapa itu tidak tulis banyak-banyak, itu merupakan kerugian menurut saya bagi polisi. Dia terus dituduh menutupi saksi kunci itu. Itu kayak gitu Mas. Jadi inilah korban daripada aib dan kemudian dari pematum itu tadi menurut saya kemanapun pasti akan bisa diguring-guring itu. Jadi intinya ya cepet-cepetlah itu dibuka kuncinya itu gitu. Ini menjadi apa aib sekaligus ujian bagi Polri ya, Iya, Bang iya. Aritonang. Menurut Bang Aritonang, itu istri Jenderal FS itu apakah itu termasuk saksi kunci? Ya, kalau kita mengacu kepada rilis yang disampaikan Polri maupun Polres pertama peristiwa ini muncul ke publik, lah iya, karena jelas dalam rilis itu disebutkan keberadaan si ibu ada di lokasi. Tadi di awal kita mengatakan setiap orang
yang berada di lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara, dia adalah bisa diperiksa sebagai saksi. Jadi dengan penjelasan rilis itu, ya, saya mengatakan dia sebagai saksi. Kemudian ditambah lagi ada laporan yang mengatakan peristiwa itu diawali dengan pelecehan. Korbannya si ibu. Jadi dia objek perkara. Objek perkara. Saksi loh, saksi korban. Ya, termasuk dalam kalimat orang awam saksi kunci kan? Saksi kunci, Ya. ya. Saksi kunci tadi. Karena ini yang ditunggu sebenarnya. Sang saksi kunci ini mau membuka cerita yang sebenarnya. Ya. Ditambah lagi laporan keluarga korban. Ya, korban dalam arti korban penembakan. Dia mengatakan supaya orang-orang ini yang menyatakan versi ada pelecehan dan ada ya diperiksa. Jadi sangat memenuhi syarat untuk disebut sebagai saksi. Saksi kunci bahkan. Ya, salah. Oke, terima kasih banyak. Saya bertanya lagi kepada Mas Haryanto. Kita sama-sama tahu, kita merasakan. Kita tiap hari juga ditanya sama orang. Ya. Masyarakat tuh nggak sabar. Pengen Kita pengennya baca media sosial begitu kan. Tiap hari ini tanya terus. eh, Iya. ini kasus ini sebenarnya gimana? Ya, kemudian masyarakat tuh kan nggak sabar. Saya ingin ya, tahunya tinggi iya. sekali. Menurut Mas Haryanto gimana? Itu sudah apa gimana ya? Masyarakat selama dari pertama kali dimunculkan rilis itu sudah wah ini janggal dan kemudian kejanggalan itu ingin diketahui apa sih kejanggalan itu. Sayangnya kan informasi yang disampaikan dari pihak kepolisian sendiri tidak seimbang dengan pertanyaan yang muncul yang di masyarakat kan. Jadi otomatis tidak terjawab dan pasti masyarakat akan ngejar terus bagaimana sih hasilnya dari hari ini tidak sabar menunggu. Padahal kita tadi udah bilang ya, kasusnya rumit kalau kita untuk membuktikan yang sesungguhnya terjadi gitu kan. Karena apa? Sampai sekarang saja kan tuduhannya sudah dua tuh Mas. Di satu sisi itu tuduhannya begitu, katanya itu adalah penodongan, pelecehan, kemudian bela diri. Satu sisi kan gitu kan. Nah, ini muncul dari lawan, dari korban, enggak, itu Dianiaya. penganiayaan dan sebagainya. Di- Otomatis kan ini kan jadi kemarin itu seakan-akan keterangan yang digali dari itu berangkatnya kan dari skenario yang itu kan. Ya, Nah, kalau ini coba ada kayak gini pasti nanti berangkatnya dari bagaimana dengan ini bisa kenapa Anda kok begini, gini gitu itu. Jadi otomatis kan nanti saya kira itu akan berkembang ya untuk itu. Itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Saya yakin ya. Kemarin begitu ada apa laporan baru pasti masyarakat menunggu. Oh ini gimana coba? Polisi akan menerangkan mengenai para reskrim. Kan gitu kan. Kira-kira itu antara lain gitu Mas. Jadi ya kemudian tapi sayangnya ya polisi sekarang ini menurut saya nggak bisa ya cuman kami akan scientific crime investigation nggak bisa itu harus cepat-cepat ya cepat-cepat cross check apalagi sekarang sudah ada tim sus ya sehingga masing-masing tim itu otomatis akan bergerak dengan lebih cepat tim yang dulu pasti akan lebih cepat dengan temuan-temuan dan teguran daripada tim khusus ini yang tim ini lebih cepat untuk menguak apa yang informasi yang ini termasuk juga contoh kali mayat lah kan itu kan suruh diulangi lagi lah dengan mengundang dari luar saya kira itu mungkin ini akan lebih mempercepat jadi mudah-mudahan masyarakat juga bisa memaklumi kalau saya mengatakan ya agak sabar lah tapi mau sabar mau enggak tapi yang penting inilah kejadiannya memang butuh waktu ya gitu kemudian pasti masyarakat bolak-balik ngomong gampang itu Pak kasusnya sederhana Mas Susno juga ngomong gitu sederhana kok sulit di itu kan itu kebanyakan langsung divonis ya itu karena banyak yang ditutupin sih gitu kan intinya kan gitu itu karena penyidikan yang lama nggak fair kan gitu kan sehingga tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya nah menghadapi yang seperti ini makanya ya ini tantangan Polri untuk penyidik yang ada yang di tim yang lama maupun yang tim yang baru ini untuk cepat-cepat memadukan sebetulnya sama-sama ya ini Mas apa sih kejadian yang terjadi karena ya kok objeknya sama kok yang dipelajari kan gitu itu jadi kira-kira gitu deh. Makanya kita percayalah ya dengan kesungguhan Polri sekarang ini ya, sudah menunjukkan apa ya pejabat yang tadinya dianggap tanda petik mungkin bisa mempengaruhi atau menghalang-halangi kelancaran itu sudah dihentikan kan itu kan. Kadipropam itu
patut dinonaktifkan karena apa? Karena adanya LP yang baru. Kan tuduhannya kan gitu. Ya. Kalau dulu mungkin dianukan nggak bisa. Wah, dia kan korban, mosok. Gitu kan dulu kan gitu kan. Nah, sekarang karena ada LP baru, nah dia itu juga patut dicurigai kan, maka patut dinonaktifkan supaya tidak mengganggu kelancaran penyidikan. Apalagi sama lagi yang dua itu tadi yang Pak Kapolres lah, Pak Paminal itu kan dihentikan itu kan untuk menunjukkan bahwa kesungguhan Bapak Kapolri untuk ya bukalah yang ditutup-tutupi sehingga apa yang tadi disampaikan Pak Presiden itu betul-betul dikerjakan dengan benar-benar benar ya gitu. Saya kira itu masih masyarakat bertanya-tanya nggak wajar apa nggak sabar itu saya kira memang wajar ya. Tapi polisi sudah berusaha maksimal pun masih dianggap kurang cepat. Dan tapi saya anggap ya mudah-mudahan memang betul-betul cepat lah, nggak usah ragu-ragu ya. Kerjakan apa adanya. Contohnya kemarin kita senang CCTV yang tadi yang nggak ada temu, nah itu bagus tuh. Kecurigaan mengenai ini itu memang kuncinya ya gali mayat aja lagi, Mudah-mudahan disaksikan oleh handphonenya juga ketemu tuh, nah, Pak. Karena handphone ketemu nanti bisa handphone diretas itu. bisa banyak sekali Itu mengungkap posisinya di masalah. Ya. mana-mana. Handphonenya bukan hanya kalau dalam kasus ini, Mas ya. Dalam Hmm. kasus ini, handphonenya bukan yang disita itu handphonenya si korban. Hmm. Handphonenya Pak Kadif juga harus disita juga. Ada yang bilang Semuanya gitu, ada di makanya rumah itu. itu yang terkait dengan itu pasti harus dicek juga. Itu resiko daripada kejadian kriminal yang diserahkan pada polisi yang katanya profesional ya. Nah, polisi ditantang bisa nggak membuktikan yang kayak gitu tuh. Kira-kira itu Mas. Jadi masyarakat Kalau seandainya polisi yang suka berbicara scientific crime crime investigation, investigation. Ya. itu kalau dilaksanakan kan tidak terjadi seperti sekarang Ipo ini. Kalau jujur Mas, kalau memang Ya, betul-betul apa adanya diungkapkan kan gitu ya. kan. Ya. Oke. Menurut Bang Aritonang, kira-kira kelanjutannya gimana kasus ini? Iya, kemana ya? Kita bukan penyidiknya, yang paling tahu penyidiknya lah ya. Iya, iya. Tapi paling tidak dengan adanya pernyataan Bapak Presiden sang kepala negara, ya tuntaskan pemeriksaan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, kita mengharapkan atau kita perkirakan akan bermuara ke pengadilan, akan bermuara ke pengadilan kasus. Jadi kalau ada yang mengatakan dengan tidak adanya tersangka, mungkin nggak polisi menghentikan penyidikan, saya kira sangat kecil kemungkinan itu. Ya, karena kalaupun itu dilakukan akan diuji terus di pengadilan. Kemudian yang berikutnya, ya kita melihat bahwa upaya keras yang dilakukan oleh pihak penyidik, dalam hal ini pihak kepolisian, sudah secara transparan kita melihat. Walaupun yang ditunggu masyarakat hasilnya apa, ya. Nah, pada masyarakat kita himbau, tadi Mas Arianto mengatakan bersabar. Polisi juga punya kewenangan mengkeep atau menahan informasi itu. Itu diatur, dijamin dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sampai kapan masalahnya kan begitu? Ya, ya betul. Sampai kapan ini akan menjadi pertanyaan. Sampai polisi mempertimbangkan dibuka katanya gitu ya. Pertimbangannya itu yang kita tunggu. Kemudian sudah ada tim khusus. Hmm. Ini juga kita harapkan mendorong ya, secepatnya agar kasus ini bisa bergulir ke pengadilan, kemudian Kompolnas dan Komnas HAM. Ayo sebagai pengawas Kompolnas, apa temuannya? Sampaikan. Ya. Komnas HAM membuat tim independen. Apa hasilnya? Dan itu harus melaporkan kepada presiden. Iya, supaya jangan sampai nanti ini akan makin berkembang gak karu-karuan. Jadi kalau memang ada penyidikan yang tidak benar, pengawas sekarang, betulkan, luruskan. Jangan sudah jalan nanti hasil temuan kami sebagai pengawas, pemeriksaan TKP tidak benar, benarkan loh. Iya kan, namanya pengawas. Nah seperti itu kira-kira. Kalau Mas Bekto menanya kemana akhirnya proses penyidikan ini, kita tentunya berharap akan bermuara ke pengadilan agar kebenaran yang sebenar-benarnya benar itu bisa kita lihat di sana. Terima kasih, Itu, Mas. Bang Aritonang. Demikian, saudara-saudara, Bapak Ibu semua pemirsa podcast Polisi of Polisi, perbincangan kami tentang saksi. Saksi itu sangat penting di dalam proses mengungkap suatu perkara pidana. Ya, bahkan KUHP sendiri itu
menempatkan keterangan saksi itu sebagai nomor urut 1 sebagai alat bukti di samping 4 alat bukti yang lain ya. Kami mendoakan semoga penyidik laporan polisi yang manapun, tim khusus yang dibuat oleh Bapak Kapolri dan sebagainya tidak ragu-ragu mengungkap ini apa adanya. Yang hobinya polisi bilang scientific crime investigation. Itu kalau dilaksanakan tidak ada keraguan-raguan dari masyarakat. Bapak Presiden saya sampai apa gimana ya? Suaranya tadi pagi itu yang disiarkan kita Agak terenyuh ya, bergetar ya. bergetar beliau. Gesturnya gitu ya. Ya, jangan ragu-ragu, tegakkan hukum. Itu saya pensiunan yang sudah 10 tahun pensiun ini tergetar mendapat mendengar statement dari Bapak Presiden. Semoga kita akan bertemu lagi di dalam perbincangan berikutnya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda.